Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol subscribe dulu gratis, dan Anda akan mendapatkan update video-video tentang sejarah Islam dan bahasa Arab hampir setiap hari. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimanakah perkembangan Islam di wilayah Eropa, terutama di Eropa bagian Barat ya, negeri-negeri seperti Inggris, Perancis, Jerman, dan lain sebagainya. Ya, memang perkembangan Islam di Eropa bisa dikatakan sangat pesat, terutama sekali bersamaan dengan berkembangnya teknologi dan juga perkembangan penyebaran informasi yang begitu cepat. Dan sampai saat ini alhamdulillah Islam mulai dikenal dan semakin berkembang di wilayah Eropa. Mau tahu seperti apa penjelasan lebih rincinya, tonton video ini sampai habis. Ya teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah ini dia suasana. Teman-teman sekalian, oke teman-teman sekalian, kita kali ini akan membahas tentang perkembangan Islam di Eropa, terutama di Eropa Barat ya. Dan yang pertama nanti akan kita bahas adalah negara Belanda ya, negara yang lama menduduki Indonesia ya. Oke, kita akan bicara dulu secara umum ya perkembangan Islam di Eropa. Jadi berdasarkan data sejarah, Islam memasuki benua Eropa melalui 4 periode. Yaitu pertama, periode kekhalifahan Islam di Andalusia atau di Spanyol selama kurang lebih 8 abad, dan pemerintahan umat Islam di beberapa pulau, antaranya Perancis Selatan, Sisilia, dan Italia Selatan. Kekhalifahan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492. Adanya penyebaran tentara, saya matiin dulu ya internetnya. Oke, adanya penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13 di antara penguasa Mongol, yakni dinasti Han. Ada yang beragama Islam. Kekuasaannya berpusat di Sungai Volga, sebelah utara Laut Kaspia dan Laut Tengah. Ia meninggalkan penduduk Muslim di sekitar Sungai Volga hingga Kaukasus dan Crimea yang terdiri dari orang Tartar. Kemudian mereka menyebar ke berbagai wilayah Kekaisaran Rusia. Mereka menjadi penduduk Finlandia, wilayah Polandia, dan Ukraina. Periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad 14 dan 15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Bahkan di Albania, umat Islam merupakan penduduk mayoritas. Periode kaum imigran Muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Ya, jadi ada beberapa fase ya. Pertama, fase di masa Daulah Bani Umayyah ketika umat Islam menguasai Andalusia. Kemudian fase kedua di masa Kekaisaran Turki Utsmani yang mereka itu menguasai hampir semua Eropa Timur ya. Kemudian fase selanjutnya setelah Perang Dunia Kedua. Sebenarnya ada fase selanjutnya lagi ya, fase di masa modern ini ketika terjadi gejolak politik dan juga gejolak sosial di Timur Tengah ya. Kemudian membuat banyak warga negara Timur Tengah, baik itu Mesir, Libya, Tunisia, banyak yang hijrah ke wilayah Eropa ya. Oke, jadi Belanda pertama nih ya. Belanda secara geografis merupakan negara berpermukaan rendah dengan kira-kira 20% wilayahnya dan 21% populasinya berada di wilayah permukaan laut. Dan jadi wilayahnya rendah banget ya. Jadi banyak ya, sebenarnya Belanda emang wilayahnya kecil dan dia mepet laut ya, kiri kanan laut, dan mereka bikin dataran baru sebenarnya ya. Bahkan di sini dikatakan bahwa datarannya itu lebih rendah daripada laut. Dan 50% tanahnya kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Jadi sangat mepet pantai dan juga ya
mungkin hampir tenggelam kali ya kalau tidak sampai 1 meter di atas permukaan laut. Kenyataan yang unik ini terabadikan dalam namanya, Nederland. Dalam bahasa Belanda artinya negeri berdataran rendah. Nama ini pun digunakan dengan beberapa variasi dalam bahasa Eropa lain. Belanda Eropa berbatasan dengan Laut Utara di utara dan Barat di Belgia di selatan, dan Jerman di timur, dan berbagai perbatasan bahari dengan Belgia, Jerman, dan Britania Raya. Ya, jadi Belanda itu tetangganya Jerman ya. Maka ketika Hitler sedang berapi-api menguasai Eropa, Belanda dijajah sama Jerman ya, dulu persempat saat Perang Dunia Kedua ya. Belanda menganut demokrasi parlementer yang disusun sebagai negara kesatuan. Ibu kotanya adalah Amsterdam, sedangkan pusat pemerintahan dan kedudukan monarkinya berada di Den Haag. Islam masuk ke Belanda terjadi secara tidak langsung, misalnya karena imporisasi rempah-rempah dan tenaga kerja, seperti tenaga kerja Muslim Indonesia ke Belanda. Belanda sangat membutuhkan tenaga kerja untuk bercocok tanam, penggalian barang tambang, dan menjadi buruh kasar. Karena itu terdapat ribuan orang Jawa Muslim yang ditempatkan di Amerika Latin dan Suriname. Pasca Perang Dunia Kedua, orang Jawa di Suriname mendapatkan legitimasi dari otoritas kerajaan Belanda dari seorang ratu bernama Ratu Beatrix pada tahun 1951 sampai 1952. Sekitar 12.000 anggota Koninklijk Nederlands Indische Leger KNL berasal dari Maluku. Sebanyak 200 orang beragama Islam dikirim ke Belanda. Mereka ditempatkan dalam satu camp dengan non-muslim, tetapi kemudian mereka memisahkan diri dan bergabung dengan sesama muslim di kampung Wijdemark, Desa Balk, Provinsi Friesland. Mereka membangun masjid pertama di Belanda, yaitu Masjid An-Nur, yang dipimpin oleh Haji Ahmad Tan. Semenjak munculnya asas human rights, asas hak asasi manusia, berdirinya masjid atau musola tidak dapat dicegah oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1960-an menjadi starting point pertumbuhan dan perkembangan umat muslim. Saat itu Belanda kekurangan tenaga kerja sehingga harus mendatangkan tenaga kerja asing yang kebanyakan dari kawasan Mediterranean, imigran Turki, dan Maroko. Mereka menjadi penyebar agama Islam di Belanda yang berhasil mendirikan masjid tertua, yaitu Henry Yunus Masjid di Almelo. Pada tahun 1950-an, agama Islam dibawa ke negeri kincir angin tersebut oleh para tenaga kerja asing muslim. Di antaranya dua negara dari bekas jajahannya, yaitu Indonesia dan Suriname. Jumlah mereka saat itu sekitar 5.000 orang. Namun di sisi lain, pada tahun 1947, Islam juga masuk ke Belanda oleh sekelompok muslim dari Pakistan. Agama Islam di negeri Belanda berkembang melalui perjuangan para tokoh Islam, diantaranya pada tahun 1930, organisasi Muslim Indonesia pertama didirikan oleh seorang Belanda yang bernama Van Bentem. Setelah menjadi Muslim bernama Muhammad Ali, ia berhasil memperjuangkan organisasi Muslim ini, yakni dengan diakuinya dan dilegitimasi oleh pemerintahan Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1974, semua organisasi Islam diintegrasikan menjadi satu perkumpulan, yaitu dengan nama Islamic Organization Union, organisasi-organisasi Islam. Abdul Wahid van Bommel mendirikan organisasi Islam seperti Federatie Organisaties Muslim Nederland yang diketuai oleh Abdul Wahid. Organisasi tersebut kemudian diubah menjadi Islamische Informatie Centrum. Melalui organisasi tersebut, beliau berjuang menuntut hak agar dapat menunaikan sholat wajib 5 waktu termasuk sholat Jumat. Pada tahun 1963, terdapat 300 orang asli Belanda memeluk Islam. Pada tahun 1971, sekitar 132.000 jiwa atau 1% penduduk asli Belanda adalah seorang Muslim. Oh, banyak juga ya. Pada tahun 1982 Masehi, angka ini meningkat menjadi 400.000 orang atau 2,8% dari jumlah penduduk, terdiri dari 220.000 orang Turki, 100.000 orang Afrika Utara, 40.000 orang Melayu, Indonesia dan Melayu, dan 40.000 Muslim warga negara Belanda dengan rincian 2.000 penduduk asli Belanda dan sisanya dari berbagai negara yang telah menjadi warga negara Belanda dengan proses naturalisasi.
Pada tahun 1993, pertumbuhan jumlah umat muslim di Belanda meningkat dengan pesat menjadi 560.300 jiwa. Kenaikan rata-rata 0,6% per tahun. Umat Islam yang berasal dari Turki sebanyak 46%, Maroko 38,8%, Suriname 6,2%, Pakistan 2,2%, Mesir 0,7%, Tunisia 0,9%, Indonesia 1,6%, oh dikit ya, dan negara lain 3,9%. Berdasarkan data statistik dari The World Factbook 2018, jumlah penduduk Belanda adalah 17.151.228 jiwa. Jumlah umat Islam menempati posisi ketiga atau 3,7% setelah agama Katolik Roma 32% dan agama Kristen Protestan 22%. Dan sekitar 0,5% pemeluk agama Hindu, serta sebanyak 40% warga negara Belanda beragama lainnya ya. Sebenarnya kalau yang pernah saya baca juga di Belanda banyak juga yang ateis ya, tidak memiliki agama. Umat Islam di Belanda umumnya imigran yang berasal dari Turki, Maroko, Suriname, Pakistan, Tunisia, dan Indonesia, Mesir. Selain warga negara asli Belanda, pada tahun 1990, di seluruh Belanda jumlah masjid mencapai 300 buah. Di antaranya Masjid Mubarak yang didirikan kalangan Ahmadiyah, Masjid Maluku, dan Masjid An-Nur di Balk. Masjid lain yang terkenal adalah Masjid Al-Hikmah di Hersumpen, Den Haag. Pada akhir tahun 2004, perkiraan jumlah pemeluk agama Islam di Belanda meningkat menjadi sekitar 944.000 Muslim. Wow, 6.000 diantaranya berasal dari warga asli Belanda. Hingga pada awal tahun 2010, umat Islam murni dari bangsa Belanda sendiri sudah mencapai angka kurang lebih 12.000 dari jumlah penduduk Belanda yang berjumlah 17.151.228. Data Factbook Juli 2018. Oke, itu tadi Belanda ya. Sekarang ya, jadi Belanda itu menurut saya perkembangannya sangat pesat, dan saya juga pernah ketemu ya orang Belanda yang asli Belanda tapi Muslim ya. Di Mesir saya pernah ketemu. Dan ada juga satu orang Belanda perempuan yang mengajar bahasa Belanda di wilayah di UIN ya, di UIN Pasca Sarjana. Itu orang Belanda asli yang sudah masuk Islam dan sudah berkerudung. Ya, jadi alhamdulillah ya, orang-orang Belanda sudah mulai menerima Islam. Dan memang ada ramalan ya bahwa nanti memang wilayah Eropa ini akan Muslim semua, karena memang ya salah satu ramalan Rasulullah bahwa nanti semua akan menerima Islam ya. Kan udah ada hadisnya itu kan ya. La tuftahanna, ketika ditanya kan Rasulullah yang mana yang akan ditaklukkan duluan, Konstantinopel atau Roma. Nah, maka Rasul menjawab Konstantinopel dulu. Artinya apa? Roma juga nanti akan dibuka juga, dikuasai umat Islam ya. Kita tunggu saja kapan kapan tanggal terjadinya. Inggris adalah sebuah negara yang merupakan bagian dari Britania Raya. Negara ini berbatasan dengan Skotlandia di sebelah utara dan Wales di sebelah barat. Laut Irlandia di barat laut, Laut Celtic di barat daya, serta Laut Utara di sebelah timur dan Selat Inggris yang memisahkannya dari benua Eropa di sebelah selatan. Ya, jadi Inggris ini memang wilayahnya terpisah ya, dia seperti menyendiri dan agak terkucil karena dia dikelilingi oleh lautan. Maka Inggris ini negara kepulauan seperti Indonesia. Itu kenapa Angkatan Laut Inggris lebih kuat daripada negara-negara Eropa lainnya, dan mereka lebih siap untuk melakukan ekspedisi-ekspedisi karena sudah memiliki pengalaman berlayar ya, karena wilayahnya adalah berbentuk kepulauan. Dan penduduknya cukup besar ya. Wilayahnya luas 130.395 km persegi dan penduduknya 53 juta jiwa atau sekitar 84% dari total populasi Britania Raya. Sebagai bagian dari Britania Raya, ya jadi memang Inggris itu bagian dari Britania Raya. Britania Raya ini gabungan dari beberapa kerajaan ya, termasuk Skotlandia, Irlandia itu ya. Nah, sistem politik dasar bagi Inggris adalah monarki konstitusional dan sistem parlementer ya, seperti rata-rata kerajaan di Eropa lainnya. Inggris tidak memiliki pemerintahan sendiri sejak tahun 1707.
Berdasarkan Undang-Undang Kesatuan 1707, Inggris dan Skotlandia bersatu menjadi Kerajaan Britania Raya. Islam mulai masuk ke Inggris sekitar abad ke-16. Awal masuknya Islam ke Inggris berawal dari imigran dari Yaman, Gujarat, dan negara Timur Tengah setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 dan ekspansi kolonial yang dilakukan oleh pemerintah Inggris. Para pendatang Muslim semakin lama semakin banyak dan mulai membentuk pemukiman baru di kota-kota pelabuhan seperti Cardiff, South Shields, dekat Newcastle, London, dan Liverpool. Lama-kelamaan umat Muslim yang berada di Inggris membuat masjid dan melakukan kegiatan sosial juga berpartisipasi di universitas di negara ini. Penyebaran Islam di Inggris terjadi berkat jasa Muzambores. Muzambores merupakan dokter istana Raja Henry I. Pada tahun 1951, penduduk Muslim di negara itu diperkirakan baru mencapai 23.000 jiwa. 10 tahun belakangan, populasi Muslim di Inggris mencapai 82.000. Dan pada tahun 1971 sudah mencapai 369.000 jiwa. Saat ini jumlah penduduk Muslim di Inggris sekitar 2 juta jiwa. Wow, besar ya. Pendapat lain dikemukakan oleh M. Ali Kettani bahwa tahun 1971 ada sekitar setengah juta Muslim di Inggris atau 1,8% dari jumlah penduduk. Angka ini pada tahun 1982 naik menjadi 1,25 juta Muslim atau 2,2% dari penduduk. Pemukiman kaum Muslimin Inggris umumnya terkonsentrasi di kota besar di London. Penduduk Muslim merupakan komunitas kosmopolitan yang terdiri dari macam-macam latar belakang kebudayaan. Hampir separuh dari jumlah keseluruhan kaum Muslim di Inggris tinggal di London dan wilayah sekitarnya. Sekitar 2/3 sisanya bermukim di West Midlands, Yorkshire, Glasgow, dan wilayah-wilayah di sekitar Manchester. Di Inggris pada tahun 1960 hanya tercatat 9 masjid sebagai tempat ibadah dan hanya bertambah 4 masjid lagi selama 5 tahun berikutnya. Tapi pada 1966 terdapat loncatan sehingga jumlah masjid terus bertambah 8 buah setiap tahunnya. Secara kuantitatif, jumlah masjid di wilayah Inggris ada sekitar 100 masjid di daerah London Raya, 50 di Lancashire, 40 di Yorkshire, dan 30 di Midlands, dan 3 masjid di Skotlandia dan 2 di Wales, serta 1 buah di Belfast. Tentunya saat ini terus mengalami peningkatan jumlah seiring semakin berkembangnya Islam di Inggris. Pada saat ini di Inggris banyak berdiri berbagai organisasi keislaman seperti the Islamic Council of Europe, Majelis Islam Eropa sebagai pengawas kebudayaan Eropa, the Union of Muslim Organization, Persatuan Organisasi Islam Inggris, the Association for British Muslim, Perhimpunan Muslim Inggris, Islamic Foundation and Muslims Institute. Keduanya bergerak dalam bidang penelitian. Anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang Inggris dan imigran. Salah satu bukti berkembangnya Islam di Inggris adalah adanya masjid di pusat kota London, yaitu bernama Masjid Agung, Central Mosque, Regent's Park, yang mampu menampung jemaah hingga 4.000 orang. Perancang masjid tersebut adalah Frederick Gobert dan Partners. Ya, masjid ini juga dilengkapi dengan perpustakaan sebagai pusat kegiatan sosial dan administrasi. Ya, dan di beberapa informasi juga memang sampai wali kota London pun itu sudah Muslim ya, namanya salah satunya kalau tidak salah Ahmad Khan ya. Ada Khan-Khannya nih, keturunan India sepertinya. Itu pernah jadi wali kota di London. Memang orang-orang Muslimnya lumayan bagus di sana ya, kuat juga. Alhamdulillah ya. Jadi Inggris saat ini sudah jutaan orang Muslimnya dan kita prediksi memang akan bertambah ya. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar juga ya bahwa memang yang membuat Islam berkembang di Eropa adalah jumlah angka kelahiran yang tinggi. Jadi keluarga-keluarga Muslim di Eropa itu rata-rata punya anaknya 3. Sedangkan orang-orang Eropa sendiri itu rata-rata punya anak hanya 1,2. Nah, karena perkembangan penduduknya yang lambat, orang Eropa ini nanti lama-lama orang Muslimnya lebih cepat. Maka nanti ada prediksi ya bahwa dalam 100 tahun ke depan bisa jadi jumlah Muslimnya akan menyamai. Jadi orang-orang Muslim di Eropa jumlahnya akan menyamai orang-orang non-Muslim di Eropa. Dan nanti sampai saatnya nanti ketika memang
pertumbuhan penduduk ini berlanjut terus ya, seperti sekarang, jadi orang muslimnya perkembangannya lebih cepat, maka nanti akan lama-lama disalib. Nah, saat itulah nanti bisa jadi lamaran Rasulullah akan tercapai ya, dimana ketika umat Islam wilayahnya itu sudah mencapai ke seluruh wilayah dari timur sampai barat ya. Insyaallah biiznillah ta'ala ya. Belgia. Nah, Belgia merupakan negara terkecil di Eropa, beribu kota di Brussels. Kaum muslim Belgia umumnya tinggal di kota-kota besar seperti Brussels, Charleroi, dan lain-lain. Mayoritas muslim Belgia adalah imigran dari berbagai negara Islam dan Arab. Menurut hasil penelitian, setiap 1.000 warga muslim terdapat 3 atau 4 muslim asli Belgia. Di sebelah utara berbatasan dengan Belanda dan di timur berbatasan dengan Jerman dan Luksemburg. Sedangkan di selatan berbatasan dengan Perancis. Luas wilayahnya 20.507 km persegi. Jumlah penduduk mencapai 10.268.000 jiwa. Data di tahun 2002, penduduk muslim di Belgia berjumlah 300.000 jiwa dan pada umumnya tinggal di kota-kota besar seperti Brussels, Leuven, dan Charleroi. Ini diulang lagi ya. Mayoritas muslim Belgia adalah kaum imigran dari berbagai negara Islam dan Arab seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Turki, Mesir, Palestina, dan Indonesia. Hampir 90% muslim di Belgia adalah pekerja imigran dan selebihnya adalah kalangan akademisi, mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Tepatnya tanggal 24 April 1984, pihak kerajaan mengeluarkan suatu keputusan yang mengakui Islam sebagai salah satu dari 3 agama resmi di Belgia. Dari surat keputusan tersebut, warga muslim Belgia mendapatkan beberapa hal positif. Di antaranya adalah menjadikan pengajaran Islam sebagai salah satu bidang studi resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah milik pemerintah Belgia. Tahun 1999, Raja Belgia Albert II tidak menggunakan kata imigran saat merujuk umat Islam setempat. Hal itu dia sampaikan saat membacakan dekret kerajaan bagi pembentukan Majelis Eksekutif Dewan Muslim Belgia. Majelis itu nantinya berperan memberikan nasihat kepada Raja Belgia mengenai isu-isu berkaitan masyarakat Islam. Islam telah dikenal luas sejak tahun 1974. Namun baru tahun belakangan umat muslim memiliki wakil di Dewan Negara. Sebanyak 45.000 muslim Belgia dari keseluruhan sekitar 70.000 memberikan suaranya bagi pemilihan 68 anggota Dewan Muslim Belgia yang pertama, serta 17 orang anggota eksekutifnya. Agenda utama Dewan Islam adalah menentang diskriminasi terhadap muslim, terutama di sekolah-sekolah dan tempat kerja. Contoh kasus, hampir setengah dari populasi muslim asal Maroko, 225.000 jiwa di negara tersebut, tidak pernah menikmati haknya sebagai warga negara yang sah. Wah. Oke, selanjutnya salah satu negara besar di Eropa yaitu Prancis. Republik Prancis merupakan negara yang terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain. Prancis metropolitan memanjang dari Laut Mediterania hingga Selat Inggris dan Laut Utara, dan dari Rhine di Samudra Atlantik. Prancis adalah sebuah republik kesatuan semi-presidensial. Ideologi utamanya tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Prancis berbatasan dengan Belgia, Luksemburg, Jerman, Swiss, Italia, Monaco, Andorra, dan Spanyol. Prancis metropolitan menempati wilayah seluas 547.030 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 67.012.000 jiwa. Oh, lebih besar dari Inggris ya. Sejarah perkembangan Islam tidak bisa dilepaskan atas peran umat Islam di Perang Dunia I dan II dalam menentang pendudukan Nazi. Meskipun sejak dulu muslim sudah ada di Prancis, baik Prancis daratan maupun wilayah kependudukannya di luar Eropa. Imigrasi massal muslim ke Prancis pada abad 20 dan 21 telah membuat negara ini menjadi salah satu dengan komunitas muslim terbesar di Eropa. Di Prancis, Islam berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Bahkan pada tahun 1922 telah berdiri sebuah masjid yang sangat megah bernama Masjid Raya Yusuf di ibu kota Prancis yaitu Paris. Di Paris pemerintah memberikan izin mendirikan sebuah masjid. Islam kini menjadi agama resmi yang diakui pemerintah.
Sekarang jumlah Muslim di Prancis lebih dari 5 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, negara Prancis adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di Eropa hingga kini. Lebih dari 1.000 masjid berdiri di seantero Prancis. Wow. Pada tahun 1960-an, Prancis menyaksikan hijrahnya para buruh Arab besar-besaran yang datang dari negara Islam, khususnya negara-negara Arab Maghribi, Aljazair, Libya, Maroko, dan Mauritania, ya karena mereka belajar bahasa Prancis ya. Peristiwa itu dikenal dengan nama imigrasi kaum buruh. Peran buruh imigran asal Afrika dan sebagian Asia itu membuat agama Islam berkembang dengan pesat. Para buruh ini mendirikan komunitas atau organisasi untuk mengembangkan Islam. Secara perlahan penduduk Prancis pun semakin banyak yang memeluk Islam. Di Prancis pernah didera isu jilbab beberapa tahun lalu, yaitu dimulai tahun 1989. Pelajar muslimah dikeluarkan dari kelas karena memakai jilbab. Pekerja muslimah dipecat dari kantor karena mengenakan jilbab. Namun mereka tidak diam menyerah begitu saja. Para aktivis dan umat Islam mengerahkan berbagai cara supaya bisa memperoleh kebebasan dalam beragama. Pada tanggal 2 November 1992, pemerintah membolehkan para siswi muslimah untuk mengenakan jilbab di sekolah negeri. Sekarang tampilnya wanita-wanita berjilbab di Prancis menjadi satu fenomena keislaman yang sangat kuat di negeri tersebut. Mereka bukan hanya hadir di masjid-masjid atau pusat-pusat keagamaan lainnya, melainkan juga di sekolah-sekolah negeri, perguruan tinggi negeri, dan tempat-tempat umum lainnya. Data tahun 2015 menyebutkan penduduk Prancis terdiri dari Katolik Roma 63-66%, Muslim 7-9%, wow, Buddhis 0,5-0,75%, Yahudi 0,5-0,75%, lainnya 0,5-1%, dan tidak beragama 23-28%. Wah, besar ya. Oke, satu lagi ya. Mudah-mudahan masih kuat ya teman-teman ya. Satu lagi yaitu Rusia. Nah, Rusia ini adalah sebuah negara berdaulat yang terbentang dengan luas di sebelah timur Eropa dan utara Asia, dengan wilayah sangat luas, yaitu 17.125.200 km persegi. Rusia adalah negara terluas di dunia. Wilayahnya mencakup 1/8 luas daratan bumi. Penduduknya menduduki peringkat ke-9 terbanyak di dunia dengan jumlah 146.793.744 jiwa. 2016 ya, sekarang lebih banyak lagi ya. Ya, banyak di Indonesia ya. Islam pertama kali disebarkan di Kaukasus Utara pada paruh kedua abad ke-7 di wilayah Volga. Suku bangsa Tatar memeluk agama Islam pada abad ke-10, sedangkan suku bangsa Rus memeluk Kristen pada tahun 988. Ketika prajurit-prajurit Rusia bermunculan di Siberia pada abad ke-16, agama Islam telah berkembang dan dianut penduduk asli Tatar Siberia selama 300 tahun. Islam juga telah mempererat persahabatan berbagai suku bangsa Rusia Tatar, Chechnya, Ingus, Kabardin, dan Dagestan, serta membantu suku-suku itu untuk melestarikan identitas budaya dan peradaban mereka. Sekitar tahun 2000 di Rusia terdapat 4.750 masjid yang tercatat resmi. Di ibu kota Rusia ada sekitar 1 juta umat Islam yang tergabung dalam 20 komunitas. Moskow memiliki 5 buah masjid. Menurut data para ahli, di seluruh Rusia ada sekitar 7.000 masjid. Mayoritas Muslim di Rusia adalah kelompok Sunni yang terdiri dari 2 mazhab, yaitu Syafi'i di Kaukasus Utara dan mazhab Hanafi di berbagai wilayah di negeri ini. Meskipun ada banyak organisasi Islam, peran organisasi tersebut mencakup tingkat regional saja dan belum pada tingkat nasional karena kemampuan para pemimpinnya. Dan kebangkitan kembali agama Islam di Rusia harus dibarengi dengan peningkatan mutu pendidikan Islam, karena Rusia terkenal dengan kompetitif dan kemajuan teknologi bersanding dengan bangsa Barat dan Amerika. Pemerintah Rusia menerapkan kebijakan yang lebih toleran dan akomodatif terhadap perbedaan keyakinan dan peribadatan, seperti halnya mendukung pengembangan tempat ibadah dan kependidikan Islam di Rusia. Sedangkan untuk dunia internasional, Presiden Rusia, Vladimir Putin, mencetuskan gagasan bahwa Rusia harus ikut serta dalam kegiatan organisasi konferensi negara-negara Islam, sekalipun hanya sebagai peninjau. Perlu digarisbawahi bahwa memang tidak ada pembicaraan mengenai keanggotaan Rusia di OKI karena memang ada kebijakan politik Rusia yang tidak sepenuhnya dapat sejalan dengan kebijakan OKI.
Jadi memang Rusia kalau presentasenya ya setahu saya itu sudah mencapai 20% penduduknya muslim. Jadi sangat besar sekali. Dan saya pribadi bertemu beberapa orang Rusia waktu di Kairo ya, dan mereka Islamnya juga bagus, kuat, dan mereka memang besar ya secara populasi di sana. Oke teman-teman, itu dulu ya untuk episode kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.